Tidak disangka, keesokan paginya bangun. Ternyata menemukan diri memiliki kemampuan penglihatan. Bukan hanya bisa langsung melihat keaslian barang antik. Dan harga di depannya juga terbaca dengan jelas. Yang mengejutkan adalah, pemuda itu hanya sekilas melihat. Dan langsung tahu bahwa pemilik toko sedang sakit. Berbaik hati mengingatkannya untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Namun, ucapan ini membuat pemilik toko langsung marah. Salah mengira bahwa pemuda itu mengutuknya. Menghadapi kehidupannya. Sementara itu, pemuda itu merasa tersesat. Awalnya ingin mengirim pesan kepada teman untuk meminta bantuan. Nyonya pemilik toko. Malam ini saya akan pergi ke rumahmu untuk tidur bersama. Kamu siapa? Kenapa saya harus tidur denganmu? Aku salah mengirim pesan. Dia pergi ke Shenmen. Wanita sial ini. Aku bekerja di sana selama 3 tahun. Dia bahkan tidak mengubah nama kontakku. Lagi pula, aku sudah dipecat olehnya. Takut apa? Jangan banyak omong. Kamu mau atau tidak aku tidur? Kakak sangat dominan. Adik sangat menyukainya. Tapi kakak harus memperlakukan orang dengan baik. Aku takut sakit. Takut sakit. Tetaplah dalam suasana hati yang baik. Perlakukanlah orang di sekitarmu dengan baik. Kakak juga akan memperlakukanmu dengan baik. Pemuda sama sekali tidak menyangka. Pemilik toko yang biasanya dingin dan tegas. Ternyata memiliki sisi seperti itu. Untuk bisa mendapatkannya, pemuda memutuskan untuk mencoba keberuntungannya di tempat perjudian batu. Dengan kemampuan khususnya, dia berharap bisa mendapatkan keberuntungan besar. Luar. Masuk ke arena. Pemuda mendengar dan membuka dompetnya. Namun dia hanya menemukan 1 lembar uang $100. Saat beberapa orang mengejeknya karena miskin, pemuda melihat stand lotre di sampingnya. Langsung menuju ke sana. Lotre gosok. Kualifikasi. Namun dia malah diejek oleh wanita di sampingnya. Bahkan membuat taruhan dengan pemuda. Jika dia benar-benar menang, dia harus mengaku sebagai ayahnya. Namun pemuda hanya menggaruk sedikit. Lalu segera mengeluarkan 1 lembar dan mulai menggaruk. Tidak disangka dia mendapatkan hadiah besar 5.000 yuan. Semua orang mengira itu hanya kebetulan. Namun, dalam sekejap, pemuda itu menukarkan 5.000 yuan yang dimenangkannya. Semuanya ditukarkan menjadi tiket gosok mewah. Muncul. Bos, ini, yang itu. Baiklah. Sahabat, simpanlah dengan baik. Chen Fei, saya tidak percaya. Kali ini kamu masih bisa menang. Atau malah menang 100.000. Lagi menang. Rezeki sedang berpihak. 5.000 yuan. Apa yang menimpamu lagi? Kartu ini juga menang. 6.666 yuan. Kamu juga bisa menang dengan kartu ini. 8.800 yuan. Kartu ini 50.000 yuan. Bagaimana mungkin? Ini. Biar saya hitung dulu untukmu. Total berapa uangnya? Mereka, halo, total 11 kartu menang. Total jumlahnya adalah 133.600 yuan. Ini adalah hadiah terbesar yang saya dapatkan sejak membuka toko. Menang hadiah terbesar. 3.006 untukmu. Sisa, pindai WeChat saya. Baiklah, bro. Aku memanggilmu. Pindai untuk Anda. Bro, silakan cek. Transfer WeChat 13.000 yuan. Sedangkan pemuda itu mengira dia hanya memiliki 100.000 dan mendapatkan tiket masuk. Namun tak disangka dia dihalangi lagi oleh anak kaya. Menunjukkan bahwa anak muda hanya memiliki 100.000. Barang antik di dalamnya sangat berharga. Jika tanpa sengaja dipecahkan, uang yang kamu bawa tidak cukup untuk menggantinya. Kecuali kamu bisa segera menyiapkan 1 juta. Atau ada yang memberi jaminan untukmu masuk. Saat anak muda bingung. Tapi tiba-tiba pemilik toko datang. Aku adalah pemilik toko Juba Osai. Chen Fei adalah asisten toko saya. Aku akan memberikan jaminan untuknya. Jika dia merusak barang, saya memberikan kompensasi. Tapi apa? Jangan biarkan Chen Fei masuk. Karena takut pada Chen Fei. Ambil apa yang Anda lewatkan. Dia bahkan tidak bisa membedakan batu giok dan batu asli. Orang yang tidak bisa membedakan. Apa yang harus saya takuti? Kalau tidak takut, itu baik. Chen Fei berada di ruang judi batu. Merusak barang. Saya bertanggung jawab atas Juba Oi. Chen Fei, pergi. Bos. Bukankah kamu sudah memecatku? Kita akan lihat apa kata pemilik. Kamu bilang mereka memperlakukanku seperti ini. Saya tidak bisa membantu Anda melepaskan amarah. Terima kasih. Tidak benar. Apakah Anda mengatakan saya anjing? Kamu makan milik saya. Minum milik saya. Bukan anjing saya. Apa ini? Begitu sombong. Suatu hari nanti saya akan membuat Anda tunduk pada saya. Sekarang, ambil sedikit bunga terlebih dahulu. Chen Fei, hampir selesai. Jangan sia-siakan yang sulit didapat. 13.000 terbuang percuma. Benar. Keberuntungan memenangkan lotre. Di bidang perjudian batu ini tidak berfungsi. Perjudian batu bergantung pada pengetahuan profesional. Jika tidak, bahkan jika diberikan kepada Anda 100 kesempatan,
Anda mungkin juga tidak bisa memenangkan taruhan. Anda sangat profesional. Mengapa tidak kita bertaruh? Kita bertaruh dengan masing-masing 10.000 yuan. Melihat siapa yang menang. Harga batu mentah tinggi. Saya kalah. Aku berlutut dan memanggilmu kepala. 100 untuk Anda. 100 juta untuk Anda. Berlututlah dan panggil aku ayah. Berikan saya 100 juta. Bagaimana menurutmu? Berani bertaruh atau tidak? Apakah Anda ingin bertaruh batu dengan saya? Tuan Liu, saya berani bertaruh dengan Anda. Hanya karena saya tidak suka padanya. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Anda. Jangan berpura-pura di depan saya. Kamu ingin berbaikan dengan saya. Sekarang keluar dari sini. Bos Liu, kalau kamu tidak dengar dengan jelas, aku akan mengatakannya lagi padamu. Perselisihan kita sudah selesai. Tidak lagi. Pacar. Kamu. Chen Fei. Sebenarnya aku tidak berniat bertaruh denganmu. Tapi kamu memperlakukan Ruomo seperti itu. Hari ini aku pasti akan membuatmu berlutut dan minta maaf pada Ruomo. Jangan banyak omong. Katakan saja apakah kamu berani bertaruh. Baik, aku setuju. Siapa kalah langsung berlutut. Panggil lawan sebagai ayah. Berikan lagi 100.000. Kamu yang hidup bergantung pada orang lain. Dari mana 100.000 itu? 100.000 ini. Saya pergi keluar untuk Chen Fei. Bos, kapan kamu menjadi begitu murah hati? Apakah kamu bodoh? Memperlakukanmu baik-baik saja tidak nyaman. Harus aku marahi kamu. Perlakukan baik. Ternyata mendengarkan saran dari kakak yang dominan seperti saya. Nasihat dari saudara yang mendominasi. Sepertinya harus kembali. Harus terus diajari. Terima kasih, bos. Jangan berterima kasih dulu. 100.000 ini tidak datang dengan mudah. Jika kamu menang, kamu harus membagi keuntungan setengahnya dengan saya. Jika kamu kalah, kamu harus bekerja untuk saya seumur hidup. Baik, tidak masalah. Yo Dongfeng, sekarang saya punya 1 juta. Tetapi perjanjian bertaruh tanpa bukti tidak berarti apa-apa. Harus membuat surat perjanjian. Baik, saya akan memenuhi keinginanmu. Datanglah. Dapatkan pena dan tinta. 2 orang. Silakan. Setelah kedua pihak menandatangani perjanjian bertaruh, teman pria mulai memilih batu bertaruh mereka sendiri. Namun pria tersebut enggan untuk segera bertindak. Dia baru mulai setelah teman pria selesai memilih batu bertaruh yang paling berharga. Saya ingin bagian ini. Chen Fei, kamu yakin ingin memilih batu ini? Bodoh, ini adalah batu sisa yang digunakan oleh guru untuk mengasah pisau. Jangan hanya melihat ukurannya. Tidak selalu menghasilkan batu giok. Cepat dan pilih yang lain. Sungguh tidak berguna. Untungnya saya tidak menikah denganmu. Kalau tidak, separuh hidup saya. Jangan rusakkan. Jangan banyak omong. Kamu mau jual batu ini atau tidak? Bolehkah saya memilih? Tentu saja bisa. Asalkan harganya di bawah 100.000. Kamu bisa memilih. Tetapi setelah kamu memilihnya, sudah tidak bisa menyesal lagi. Tukang, tolong potong ini. Katakanlah, berapa harga batu ini? Melihatmu begitu tulus. Aku akan menjualnya padamu dengan $1 saja. Juga memberimu kesempatan merasakan sensasi mencari barang yang terlewatkan. Toh, hanya $1. Membeli batu asah sebesar ini. Layak. Baiklah, aku akan mengambil batu asah ini. Pak, bisa potongkan ini untuk saya? Barang yang memalukan. Ini masih bisa dipotong apa? Kamu langsung berlutut dan mengakui kekalahan. Masih ada sedikit martabat. Chen Fei, sekarang berlututlah. Saya bisa tidak menerima 1 juta dari kamu. Aku bisa tidak mengambil 1 jutamu. Apakah kamu merasa sudah pasti menang? Baiklah, mari kita tingkatkan taruhannya. Membeli batu lawan dengan harga 10 kali lipat. Akan membayar 10 kali lipat harganya. Membeli batu lawan. Apakah kamu masih ingin bersikap keras kepala? Sudah sampai pada saat ini. Apakah kamu masih ingin bersikap keras kepala? Jika aku kalah, batumu bernilai $10.000. Aku akan membelinya dengan $100.000. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana, mau bertaruh atau tidak? Baiklah. Tidak menangis sebelum melihat peti mati. Kamu benar-benar tidak menangis sebelum melihat peti mati. Karena kamu ingin meningkatkan taruhannya. Aku akan menemanimu. Tapi jika kamu tidak bisa membayar 10 kali lipat nilainya, aku akan mengambil ginjalmu dan menjualnya. Baiklah. Kesepakatan. Kamu akan menangis nanti. Tunggu sampai ahli memotong batuku. Aku akan memberitahu Anda. Apa itu arti putus asa? Menang, menang, yo. Menang. Batu giok kuning es. Apa itu giok kuning? Atau batu giok kuning es penuh? Ini mungkin bernilai jutaan. Yo memang layak. Keturunan keluarga perhiasan. Di daerah batu mentah kelas bawah. Bisa menemukan barang yang terlewatkan. Chen Fei akan selesai sekarang. Jangkrik bersaing dengan bulan purnama. Apakah kamu pantas? Chen Fei, kamu kalah. Kekalahan yang memalukan. Batu giok kuning jutaan ini. Kamu harus membayar 10 juta untuk ini. Dengan apa aku bisa membelinya? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Chen Fei, apakah kamu menerima kekalahan?
Apakah kamu mengakui kekalahan? Batuku belum dipotong. Kenapa terburu-buru? Sudah saatnya sekarang. Masih berlagak sombong. Sekarang berlututlah. Panggil aku ayah. Pikirkan lagi. Bawa bos kalian ke tempat tidurku. Aku akan mengampunimu. Apa katamu? Pergi. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya, aku ingin nyawa anjingmu. Baiklah, aku akan menunggumu untuk menjual ginjal. Kumpulkan 1 juta ini. Batu asli dari guru belum dipotong baik-baik.